Assalamualaikum Bu. Dari mana? Dari Serang. Kerja di sini udah berapa lama Bu? 3 tahun 2 bulan. Udah? 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Kerjanya di mana? Di Rawabi. Roabi. Berarti selama kerja di sini Bu buat pengalaman teman-teman aja sih. Ya, Gajinya berapa ini? Gajinya 12. Lumayan, alhamdulillah. Terus sistem kerjanya Bu, karena banyak teman-teman yang ngeluh kerjanya itu kayak hampir 24 jam, kayak robot. Kalau pengalaman sampean gimana? Biasa aja aku mah. Biasa ya? Iya. Bodoh amat. Yang penting itu beres. Ya udah. Tidurnya biasanya jam berapa? Ya tidur jam 1 jam 2 baru tidur. Bangunnya? Bangun jam 7. Oh, berarti cuma 5 jaman, 6 jaman ya? Iya. Sampean kok kuat? Ya Allah yang tahu. Dipaksa. Berarti sampai 3 tahun itu kemarin sampean minta 2 tahun pulang atau enggak? Atau nunggu dari majikan? Pengen pulang tapi majikan bilang setahun lagi. Setahun itu gajinya ditambahin nggak? Enggak, Berarti begitu aja. waktu tiba sampai sekarang 12 aja Iya. gitu ya? Oh, ada hadiah-hadiah lain mungkin? Enggak ada. Nggak ada ya? Terima kasih hadiahnya. Ya, sama-sama. Ya udah, berarti ini mau kembali lagi nggak? Enggak. Nggak mau. Siapa tahu pengen pindah majikan lain, coba-coba gitulah. Insya Allah, kalau ada umur panjang bisa kerja lagi. Berarti ini nanti terbang jam berapa? Jam 10. Jam 10 malam. Loh, sama kayak saya. Tapi pesawatnya Sri Lanka. Tahu aku itu. Oh, ya udah. Ya kalau sudah lama kali bareng. Iya. Iya, kalau bareng kan ada temennya enak. Ya. Oke Bu, makasih banyak. Semoga Ya, sukses. sama-sama. Dijaga kesehatannya. Amin. Salam buat keluarga. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Jadi pengalamanku kemarin itu terbang dari Bandara Riyadh dan aku ketemu sama ibu-ibu yang barusan kita dengerin bareng-bareng. Dan alhamdulillahnya ibunya itu nggak pelit untuk kasih pengalaman selama bekerja di Arab Saudi. Karena sampai saat ini masih banyak banget teman-teman yang komen di video-video saya nanyain bagaimana seputar pekerjaan di Arab Saudi, gajinya, jam kerjanya, kemudian ada juga teman-teman dan itu banyak banget menceritakan pengalaman yang saat ini sedang bekerja di Arab Saudi, entah pengen pulang dapat majikan yang kurang baik, kemudian pengen pulang disuruh ganti rugi. Bahkan barusan saja saya balesin salah satu komen, itu ada salah satu anggota keluarganya kerja di Arab Saudi, kemudian karena mungkin karena pikirannya terlalu ya, jadi kayak stres aja sendiri, kemudian akhirnya minta pulang dan disuruh ganti rugi itu sebanyak 15 juta. Sebenarnya untuk teman-teman yang misalkan sakit atau ada masalah apa gitu loh, misalkan di Arab Saudi atau di mana aja lah. Kalau kalian punya masalah, kalian yang pertama lapor KJRI atau KBRI dulu, minta tolong dulu gitu. Nanti bagaimana, apakah ada solusinya, nanti paling disuruh cuma beli tiket aja. Jadi ngapain juga ganti rugi sebanyak 15 juta itu? Ya mungkin untuk beli tiketnya ya, mungkin maksudnya seperti itu sih. Tapi untuk tiket sendiri nggak sampai segitu, paling ya sekitar 8 juta itu udah lumayan mahal sih. Jadi buat teman-teman semuanya ya yang pengen kerja di Arab Saudi, yang saat ini pengen banget kerja di Arab Saudi yang tidak melalui sistem SPSK ya, jadi yang pakai visa ziarah, masuk syarikah, pokoknya visa-visa ziarah itulah, itu sangat beresiko juga. Jadi kalau kalian nggak bener-bener siap mental kayak ibunya ini, ya bakalan rugi sendiri, capek di pikiran, hati, kemudian nggak betah, pokoknya dalam hati itu pengen pergi aja dari rumah majikan itu loh. Jadi kalau ibunya ini aku lihat Masya Allah sabar banget ya. Tidur jam 1, jam 2, bangun jam 7, bayangin. Kalau aku nggak bisa dan nggak mau, emang nggak mau gitu. Aku lebih sayang badanku sendiri daripada cuma hanya gara-gara 1.200 real atau sekitar 4,8 juta, sekitar 4,5 juta aja. Tapi kita kerja selama hampir kurang lebih 17 jam, 18 jam. Itu untuk apa gitu loh. Mending sayangi badan kita sendiri. Kita kerja, kita hidup ini nggak cuma untuk kerja dengan majikan yang mungkin setahun 2 tahun aja gitu loh, tapi kita hidupnya itu masih lama gitu loh. Jadi kalau kayak gitu kita cuma setor badan aja sih, hanya gara-gara 4,8 atau 4,5 juta aja. Jadi sayang aja sih, buang-buang waktu, tenaga, pikiran hanya gara-gara uang segitu gitu loh. Jadi untuk kerja di Arab Saudi ini rata-rata ya, banyak juga yang kerjanya itu santai. Karena kemarin ketika naik pesawat itu ada juga TKW yang cerita, wah alhamdulillah aku dapat majikan itu kayak kerja kayak nggak kerja, kayak di rumah sendiri gitu loh. Itu ada juga gitu.
Tapi ada beberapa TKW yang kayak ya udahlah aku cuti ini nggak mau kembali lagi gitu, karena ya tahu majikannya, gajinya, kerjaannya, jam kerjanya itu, jadi kayak mending cuti aja. Karena apa? Kalau pamitan exit itu kebanyakan nggak akan dikasih, makanya pamitnya exit aja. Jadi kemarin ibunya ini aku tanya maunya cuti atau exit, katanya sih cuti tapi nggak mau kembali lagi. Kenapa? Ya karena itu tadi alasannya, kerja 3 tahun sekian tapi nggak dinaikkan gajinya, 1.200 real saja. Kemudian tidurnya seperti yang kalian dengerin sendiri, jam 2, jam 1 sampai jam 7 pagi aja. Jadi itu berat banget sih menurutku, hanya gara-gara 1.200 real. Jadi intinya buat teman-teman yang pengen kerja ke Arab Saudi, khususnya pembantu rumah tangga TKW ya, usahakan yang SPSK ya. Kalian tapi harus bersabar sih, karena untuk sistem yang di SPSK ini emang insya Allah resmi dan apa ya, dipantau lah, ada yang memantau dan kalian terjamin gitu loh. Tapi ya itu prosesnya hingga saat ini tuh masih ribet dan banyak persyaratannya. Intinya kalian harus sabar sih. Kalau kalian sabar, insya Allah kedepannya bagus. Tapi kalau kalian pengen cepet-cepet berangkat ke Arab Saudi dengan berbagai jalan apapun, ya kalian harus siap tanggung resiko apapun gitu loh. Saya sampaikan berkali-kali, sampai saat ini, hari ini, banyak teman-teman TKW yang masih bertanya ke saya, Mas, aku pengen 1 tahun aja, bisa pulang nggak? Mas, aku udah 1 tahun minta pulang, tapi disuruh ganti rugi 15.000 real. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian harus mikir-mikir aja sih. Kalau pengen kerja ke Arab Saudi, usahakan yang resmi-resmi saja. Jadi kemarin aku melakukan penerbangan dari Riyadh, dari Bandara Riyadh menuju Colombo, kemudian Jakarta. Karena emang sengaja pengen jalan-jalan di sana dan pengen ngerasain gimana sih proses ketika di Bandara Riyadh. Karena teman-teman juga banyak yang cutinya atau pulangnya itu melalui Bandara Riyadh, ya di sekitaran kota Riyadh sih. Jadi ketemu salah satu ibu tersebut dan aku kira tuh orang Filipina, karena ibunya sempat ngobrol sama pembantu atau TKW dari Filipina. Kemudian ibunya kelihatan bingung karena apa? Tiketnya itu tidak dibawa. Jadi ibunya lagi cuti, diantar anak majikan ke bandara, tapi anak majikannya lupa bawa paspor sama tiketnya. Dan itu udah sekitar jam 7-an lah. Jadi itu udah kayak barengan sama saya gitu loh. Jadi ibunya juga nungguin anak majikan. Akhirnya alhamdulillah bisa berangkat bareng-bareng dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta bareng-bareng juga. Jadi pas lihat ibunya itu, ibunya minta tolong ke orang Filipina, perempuan, karena nggak punya pulsa untuk nelpon anaknya untuk memastikan sudah sampai mana nih, karena ini penerbangan juga udah mau berangkat gitu loh. Akhirnya aku coba tanya dari negara mana, ternyata Indonesia. Oh, kita ngobrol, terus aku tawarkan untuk nelpon dari HP ku dan alhamdulillah udah berhasil. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.